Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku udah sampai di Bogor, dan kemarin viral banget berita di mana ada suami istri yang divorce atau cerai, dan anaknya ini dibawa kabur oleh bapak kandungnya setelah sidang memutuskan hak asuh jatuh ke tangan ibunya. Dan ibunya sekarang ini masih bingung banget harus ngelakuin apa, karena tidak ada orang yang membantu, dan ibunya ini hanya speak up di media sosial, dan itu viral banget guys gitu. Sekarang lokasi anaknya katanya di daerah Lampung, tetapi belum ada pengambilan paksa atau pihak dari PPA yang membantu untuk membawa anaknya kembali ke hak ibunya lagi. Karena setauku ya, anak di bawah umur 13 tahun itu tetap hak asuh adalah ibunya gitu guys. Apalagi ini usianya masih belia banget, masih kecil banget. Jadi bismillah, nanti kita mau tanya kronologisnya, dan insya Allah juga kita mau bantu ibunya untuk proses pengambilan anaknya. Jadi untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Bye. Oke, halo ibu, ini dengan ibu Dewi. Oh, ini ibu Dewinya. Oke. Iya, mau ngobrol di mana bu? Di rumahku. Oke, yuk. Nah, oke guys, nih kita udah sampai rumah Ibu Dewi. Nah, oke, Ibu, makasih banyak udah mengizinkan kita untuk datang ke sini sebelumnya. Jadi itu kronologisnya seperti apa sih, Bu? Dari awal kita kisah gitu ya. Jadi kan memang dari awal itu kita lebaran mudik ke Bogor tuh bertiga. Bismillah, deg-degan. Jadi, nah di Bogor itu aku baru ngutarain mau pisahnya ke suami. Dengan alasan? Dengan alasan memang selama ini aku udah gak bisa ngasih toleransi lagi sama dia, karena udah mempertahankan 2 kali sebelumnya, tapi dia nggak bisa berubah. Pokoknya banyak sikap-sikap, sifat-sifat dia yang bikin aku nggak bisa bertahan di situ. Dan dia kaget, karena kan memang kita ke Bogor tuh baik-baik ya. Tapi pas di Bogor aku utarain, nah dia marah di situ lah. Langsung ditahan tuh anaknya sama dia. Akhirnya dia bilang pulang ke Lampung lagi bawa samudra sama ibunya tuh. Akhirnya mereka pulang tanggal 7 Juni 2021. Aku di Bogor sendirian karena sama orang tua aku jadinya. Setelah itu aku langsung ke pengadilan buat urus gugatan perceraian. Di sana akhirnya kan datang tuh si mantan suami di sidang pertama, tapi anaknya udah di Lampung. Karena kesalahan aku memang satu sih, aku pakai SKTM kan waktu sidang itu kan. Karena kan aku pikir hasil dari cincin nikah itu uangnya nggak begitu banyak. Nah, RT RW bilangnya kalau misalkan pakai SKTM itu ada potongan biaya 30-50%. Ternyata di pengadilan di free-in. Nah, aku nggak tahu kan. Nah, mantan suamiku itu pas di ruang mediasi nunjuk-nunjuk
emang kamu sanggup ngerawat anak ini aja kamu pakai SKTM gitu. Jadi si mediatornya itu bilang, iya sih mbak, udah sama bapaknya aja anaknya. Nah aku kan nggak ngelawan karena aku pikir yang memutuskan kan hakim, bukan si mediator. Ya udah aku nggak bahas soal anak. Tapi di situ setelah itu dia ngomong sama aku, minta maaf ya lahir batin tuh kan, dia minta maaf. Dia bilang tidak akan menjauhkan Samudra sama Teteh, katanya tidak akan melarang Teteh ketemu Samudra. Kita baik-baik, malah beres sidang itu dia ke rumah orang tuaku, ke rumah ibuku, ada keluargaku juga semua di situ kumpul. Udah gitu dia pun sama memberikan poin-poin itu, tidak akan menjauhkan, memisahkan, membuat benci, dan tidak akan melarang Dewi katanya gitu. Tapi setelah pas dia mau pulang ke Lampung lagi kan bilang, pas di bis itu dia bilang, teh boleh telepon nggak? Boleh, aku bilang. Kita hampir 2 jam teleponan teh di situ. Pas dia nanya soal cincin itu ya, kata dia gini kan, teh cincin jangan di kemana-mana, ini ya buat kenang-kenangan. Pas aku bilang udah dijual, dia marah di situ. Dia langsung tuh WA-nya yang ada di TikTok itu kan, putus silaturahmi lah apalah, lupakan gitu kan, anggap udah mati. Di situ lah dia kecewanya karena gara-gara cincin dijual. Terus? Jadi sampai sekarang nggak tahu kabarnya lagi. Jadi benar kondisi anak menghilang. Kenapa? Kondisi anaknya menghilang. Iya. Nggak tahu ada di mana posisi di Lampung. Di Lampung, udah tahu kan aku pernah tinggal di Lampung 5 tahun dulu kan, waktu pas baru nikah seminggu langsung ke sana. Oh, terus anaknya usia berapa sekarang? Besok 6 tahun dia pas. Oh, oke. Jadi udah cukup besar, mau SD ya? Iya, tapi belum sekolah, belum disunat juga. Sebenarnya kan aku kemarin 1,8 tahun ikhlas ya dengan anakku di sana sama ayahnya juga gitu. Tapi kok aku mimpi terus tiap hari kan. Nah aku nyari tahu ke teman kerja dari mantan suamiku itu lewat Facebook. Aku inbox tuh kan, katanya iya neneknya kan pernah tinggal di sana tapi cuma 6 bulan katanya. Kenapa emang nggak betah? Karena mantan suami aku itu kasar ke ibunya, disuruh pulang, diusir. Akhirnya kan pulang ibunya ke Bogor, anaknya ditinggal sendirian di rumah katanya, nggak ada yang ngerawat waktu umur 5 tahun tuh anakku. Katanya kalau siang keliling perumahan itu ya, kalau nggak dapat teman dia nongkrong depan pagar main handphone. Kan kasihan umur 5 tahun, katanya kalau misalkan bapaknya kerja dia ninggalin super bubur doang di rumah. Tapi itu ada buktinya? Iya, kan aku langsung ke sana kan. Itu tanggal 9 Februari kan aku ke sana, ke Lampung, ketemu tetangga yang di sana, katanya iya bener. Jadi sekarang kondisi anaknya? Mentalnya berantakan banget. Di depan aku terang-terangan bilang benci sama bunda. Aku langsung, aku videoin anaknya kan bilang kayak begitu. Main apa itu, Dek? Ini, permainan baru. Permainan apa? Kayak permainan truk sarung. Oh gitu. Nama kamu siapa? Samudra Rizky Putra Nurdiansyah. Oh. Samudra Hindia. Kamu tinggal sama siapa di sini? Truk oleng. Kamu tinggal sama siapa di sini? Truk oleng. Kamu tinggal sama siapa di sini, Dek? Tinggal sama Om Raja lah, soalnya papa dia kan mau ke Jakarta. Papa ke Jakarta? Iya, naik pesawat. Berapa hari? Gak tahu sih ya pulangnya ini papa. Paling Kok kamu nggak rumahnya mau diajak? dijual loh, rumah yang sebelah sono. Kok Rumahnya kamu mau dijual. nggak diajak ke Jakarta? Ya kan bapak kan cuma mau nyari duit. Emang udah nggak kerja di sini? Ya udah nggak kerja lagi sih. Kenapa? Emang kamu tinggal sama papa kamu aja? Tapi semudah. Kamu tinggal sama papa kamu aja? Tinggal sama Om Raja lah hari ini mah. Enggak, kalau di rumah tinggal sama papa aja emang. Bundanya kemana? Bundanya jahat, Bunda Dede. Kata siapa bundanya jahat? Ya bunda kan udah punya pacar baru. Kata siapa itu? Kata papa. Emang papa Bunda, bilangnya gimana? ya kata papa begini, bunda itu nggak peduli dengan kita. Bunda itu udah punya anak sama istrinya sendiri katanya. Siapa tahu bundanya kerja di sana nyari uang buat kamu yang banyak. Bukan loh. Oh gitu.
Terus kalau papa kerja, kamu ditinggal sendiri di rumah? Itu mah papa bundanya doang. Itu mah papa bundanya yang kerja. Kalau papa kerja, kamu sama siapa di rumah? Ya sama Umar. Nggak dibawa ke tempat kerja? Enggak lah. Kenapa? Dikirain dia anak kecil tahun SD. Papa pulang jam berapa kalau kerja? Pusing kita habis nanti. Papa pulangnya malam? Kayaknya kadang-kadang malam, kadang-kadang sore, kadang-kadang sebentar. Terus kamu makannya gimana? Makannya gimana? Makannya ya sendiri sih, makan sendiri. Sampai detik ini udah komunikasi lagi? Belum. Emang udah hampir 2 tahun ini. Jadi terakhir mencoba mencari itu kapan? Tanggal 9 Februari itu terakhir ke Lampung. Oh itu. Terus ketemu mantan suami nggak? Enggak, kan dia ke Jakarta saat itu 2 hari, anaknya nggak dibawa, ditinggal ke tetangganya, dititipi. Oh jadi ditelantarkan ya? Iya betul. Terus aku denger lagi sekarang katanya dia kena kasus di tempat kerja, dikeluarin katanya tuh mantan suamiku. Kasus apa? Gak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Oh emang kerjanya di mana? Apanya? Kerjanya di mana? Di Lampung. Oh kerja di Lampung. Iya. Bagian apa maksud aku? Ini toko alat fitness. Oh. Di dalam mallnya tokonya. Oh gitu. Nah, jadi sekarang apa ikhtiar Mbak yang udah Mbak lakukan untuk mendapatkan anak? Ya aku sih kan tadinya aku udah punya suami lagi ya, baru 5 bulan ini kan nikah ya. Kata suami aku sih kan tadinya mau ke pengadilan. Cuman keluarga aku bilang kalau ke pengadilan itu harus ada bukti dan saksi. Kalau misalkan hakim minta saksi yang dari orang Lampung gimana, kan nggak ada yang mau teh. Kenapa nggak ada yang mau? Kemarin aja aku minta di videoin, orang Lampung nggak ada yang berani, nggak ada yang mau ikut campur terlalu jauh katanya, karena mereka takut sama mantan suamiku. Karena mereka juga pada musuhan, setetangga itu, sederetan rumah itu pada marahan semua ke mantan suamiku itu, berkasus semua itu. Pada takut, nggak ada yang berani. Apalagi kalau misalkan dipinta buat jadi saksi, nggak akan ada yang mau teh. Oke. Nah, Mbak udah ngadu ke PPA belum? Belum. Nggak tahu caranya? Nggak. Tapi udah lapor polisi? Belum juga. Karena nggak ada instansi itu? Ketambah aku juga awam ya, aku takut ribet urusannya gitu, takut ya dimintain saksi dan bukti yang kuat. Kalau misalkan aku bilang anakku dipukul, bukti visumnya mana, bukti ininya mana gitu, aku kurang di situ. Mbak di sini cuma minta itu aja, minta hak asuh. Kan namanya anak kan pasti anak umur di bawah 13 tahun ya kalau nggak salah ya, maaf direvisi kalau salah. 13 tahun itu hak asuhnya ke ibu. Iya. Gitu. Kenapa nggak lapor polisi untuk minta hak asuh itu? Ya aku belum sempat kepikiran ke sana. Nggak usah pusing-pusing ribet. Maksudnya kita langsung minta hak asuh aja. Tapi kan teh kalau misalkan tetap hak asuh, ada sidangnya kan, sidang hak asuh harus datang dua-duanya plus saksi kan nanti. Nah itu tapi yang aku ya hindari. ikutin aja, nanti biasanya kalau udah laporan itu dilempar ke PPA gitu. Di sini ada PPA kan pasti? Ada nggak? Ada kan? Ada pasti. Iya, makanya perlindungan ibu dan anak. Jadi biasanya dari PPA tuh yang ngarahin ke sini, ke sini, ke sini. Kalau aku sih untuk rulesnya aku nggak tahu, tapi setahuku kita bisa minta sama PPA. Nah, sekarang aku tanya Mbak, kalau misalnya Mbak ketemu sama mantan suami mau ngomong apa? Aku pengen bawa Samudra karena aku bisa ngerawat dibanding dia, karena aku udah nggak ikhlas Samudra di sana. Awalnya aku nggak masalah loh teh, tapi dengar Samudra nggak baik ya di sana, ya dilantarin. Terus makannya juga nggak teratur, dia nggak boleh makan di rumah tetangganya, nggak boleh, dilarang sama bapaknya tuh. Tapi ditinggal, tapi nggak boleh makan di mana-mana, harus di rumah. Super bubur. Udah gitu yang bikin aku kesel, mantan suamiku itu ngefitnah aku di sana, bilangnya aku punya pacar, selingkuh lah. Terus aku kabur ke Bogor itu bawa koper, uang isinya uang dia semua, katanya kan itu nggak benar semua. Jadi awalnya tetangga di sana menyalahkan aku, tapi setelah aku kemarin ke Lampung, mereka tahu kejelasannya gitu. Mbak ini menikah 5 bulan? Iya. Baru 5 bulan ya?
Ini rumah mertua. Oh, ini rumah mertua. Tadinya Tadinya apa? sebelum menikah tinggal di mana? Di Lampung. Oh, di Lampung. Sebelum menikah lagi sama ini. Di rumah orang tuaku. Di daerah? Di daerah Lapangan Sakura. Oh, tadi di yang Bogor juga? Lewat, iya. Oh, oke. Di Bogor juga. Nah, kalau misalnya anaknya nonton tayangan ini, Mbak mau menyampaikan apa? Dede, Bunda kangen. Besok Dede ulang tahun 6 tahun. Pulang deh. Maafin Bunda ya, belum bisa jemput. Dede sabar dulu ya. Doain Bunda biar Allah kasih jalan buat kita. Bunda pengen ngerawat Dede lagi. Itu aja. Anaknya benci kenapa katanya? Iya kan dibilang sama bapaknya doktrin itu teh. Dibilang Bunda jahat, Bunda nggak peduli sama kita katanya. Bunda nggak pulang-pulang. Padahal kan aku emang dilarang sama mantan suamiku buat ngehubungin mereka. Buat ketemu aja nggak bisa. Semua akses diblokir sama dia. Nah, untuk suami mengizinkan sekali, kan aku juga minta izin ke suami dulu sama ke keluarga, semua mengizinkan, cuma mereka tetap kemarin pesan ke Lampung jangan buat ambil anaknya, cari bukti dulu kayak gitu. Karena kalau kamu rebut paksa malah iya. bermasalah. Betul. Itu aku perang batin kemarin teh, anaknya kan ditinggal bapaknya ke Jakarta ya. Ibu mana yang tega lihat anak sendirian. Aku pengen bawa pulang tadinya kemarin, cuma keluarga aku bilang jangan gitu. Tapi udah nemuin anaknya? Nemuin kan, aku pelukan itu kemarin di Lampung. Tapi dia ini mau nggak? Nggak inget, dia nggak tahu siapa aku. Oh gitu? Iya, dia nggak tahu, nggak kenal. Terus tapi ekspresinya menerima apa enggak? Dia nggak fokus aku ini ibunya kan ya, dia nggak tahu, dia mungkin mikirnya aku orang lain kayak gitu. Itu pun pelukan karena disuruh sama temenku, Samudra nggak mau peluk tante kayak gitu, langsung tuh pelukan di situ. Insya Allah kita mau bantu Mas ke PPA-nya. Amin ya Allah. Juga perlu cari bukti sebetulnya, nanti kan Iya. assessment katanya. Oh gitu. Biar mereka yang nanti yang proses. Jadi nanti kita bantu cari tahu PPA Bogor ya. Iya. PPA Bogor karena kita ada tapi Jakarta Mbak. Jakarta, Cilegon, kalau Bogor kita belum tahu tapi nanti kita cari tahu. Ya, seperti apa prosedurnya nanti habis ini kita infoin ya. Iya. Gitu, sama tolong kirimin semua buktinya ke tim aku biar nanti kita langsung bisa proses. Iya baik. Sama minta KTP sama kartu keluarga. Iya. Ya, itu aja. Yaudah guys, aku minta tolong. Kartu keluarga yang ada samudranya ya? Iya masih ada. Masih ada kan? Fotokopiannya. Iya, fotokopinya. Yang dibutuhin fotokopinya aja. Oke, jadi seperti itu ceritanya. Karena waktu aku sempat scroll di TikTok ini viral banget ya. Itu banyak yang komen, banyak yang nge-repost juga. Ya semoga aja hati mantan suaminya bisa tergugah Amin, untuk ya Allah. mengembalikan anaknya terhadap ibunya, setidaknya jangan dipisahkan lah gitu. Bekas ibu tuh nggak ada loh, ibu kan yang melahirkan, perjuangan, mempertaruhkan nyawa gitu. Jadi aku mohon banget bantu viralkan video ini, di-share sebanyak-banyaknya. Semoga banyak pihak yang turut serta membantu karena ini udah hampir 2 tahun ya. 2 tahun, iya. Jadi yang waktu pas dari Lampung terus balik ke Jakarta berapa lama? Ke Bogor. Ke Bogor ya, Jakarta, Lampung, Bogor. Waktu itu kan terakhir bulan Juni, pokoknya 2021. Oh, sampai sekarang belum ketemu Iya, lagi? belum. Dan belum tahu Terakhir, kondisinya? belum tahu. Itu mungkin yang terakhir kan yang bulan. Kemarin Februari aja itu. Februari itu? Yang kemarin ke Oh, sana. berarti bulan kemarin ya? Februari. Itu pun karena aku yang ke sana. Oke. Nah, ngelihat kondisi anaknya gimana? Ada perubahan? Sedih, kurus. Sekarang bajunya juga dekil ya, celana bolong.
emang benar-benar tidak diurus ya? Iya. Tapi ada bukti video emang dia ditelantarkan? Ada. Terus dia ada bekas pukulan juga di sini sama ayahnya dipukul. Oh dia? Iya. Dia ngomong? Iya dia ngomong. Tapi anaknya kalau ditanya mau ya Bu ngomong? Mau, iya mau. Oke. Ya udah. Nanti semoga ada keadilan abis ini. Nanti insya Allah kita bantu follow up. Karena ini kan masalahnya juga udah mau mendekati Lebaran. Takutnya nih pihak-pihak instansinya udah banyak yang tidak aktif. Tapi nanti kita coba semaksimal mungkin yang terbaik ya. Ini juga insya Allah kita emang mau ke Lampung karena ada urusan juga yang harus kita lakukan di Lampung. Jadi semoga nanti PPA Bogor dan Lampung bisa bekerja sama untuk membantu ini semua. Ya, Bu ya. Mohon doanya aja nanti kita diberikan kelancaran. Pokoknya nanti komunikasi sama tim saya seperti apanya kita bantu sampai tuntas ya. Amin ya Allah. Insya Allah. Terima kasih Teh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.